Halo jiwa-jiwa sunyi penikmat dongeng unik lala. Kali ini saya akan berdongeng tentang SP yang terlahir dalam suasana perang, atau sang pilihan yang terlahir di peperangan. Peperangan apa? Yaitu adalah peperangan yang tidak terlihat. Beliau terlahirkan oleh suatu peperangan batin atau gejolak jiwa dari sang ibu yang mengalami kelahiran tanpa diketahui bahwa calon putranya adalah seorang calon pemimpin dunia. Dan sering diceritakan dalam kitab-kitab kuno, seorang pemimpin akan terlahir dalam suatu peperangan, yaitu peperangan antara mempertaruhkan nyawa ibunya, juga gejolak yang pernah ada. Beliau terlahir sejak dibimbing, terpilih sejak dalam kandungan. Karena terpilihnya SP menjadi Ratu Adil adalah itu sudah menjadi ketetapan yang terpilih. SP adalah sebuah alarm bagi bumi ini. Alarm agar membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur, para jiwa-jiwa senyap yang penuh isi dibangunkan untuk menyambut sinar pagi, untuk turun gunung dalam belajar topong ramenya, bertapa di keramaian. Kalau biasanya orang bertapa itu kan mencari sunyi di tempat yang sunyi, tapi kalau SP ini dan jiwa-jiwa terpilih zaman baru adalah topo ngerame, topo di keramaian. Dan hakikatnya leluhur kita punya ritual bertapa itu adalah menjauhi segala nafsu dunia. Nafsu ini berbagai macam, dan seseorang atau dulu para leluhur itu bertapa karena menjauhi godaan, karena godaan banyak di keramaian. Jadi agar nafsu, entah itu sebuah nafsu birahi, nafsu keinginan, nafsu menjadi, ambisi dan sebagainya, akan lebih paling mudah itu adalah menjauhinya. Sedangkan SP meniko bertapanya tidak menjauhi. Jadi beliau itu gagah berani karena berani bertapa tanpa menghindari. Kalau pertapa yang pada umumnya itu kan menjauhi keramaian karena ragu kalau tidak mampu tergoda. Jadi menjauh sejauh mungkin agar tidak tergoda sesuatu hal. Sedangkan SP meniko yang topong rame tidak pengecut, berani menghadapi dengan gagah. Dia tetap bertapa menjauhi segala ujian nafsu, menjauhi segala hal gelap. Beliau memurnikan diri menghadapi segalanya dengan bertapa, tidak melakukan yang dilakukan pada umumnya orang, yaitu misalkan dalam hal cinta atau nafsu batin, jasmani. Beliau berhasil, entah berapa tahun beliau tidak tergoda apapun, meskipun cobaan itu ada di hadapannya. Godaan segala kenikmatan dia tepis dengan mudah, tanpa yang seperti pada umumnya itu kan SP kan ingin mencapai kemampuan duniawi, ingin mencapai cinta, harta,
itu keserakahan yang menguasai jiwa-jiwa mereka. Tapi SP ini tidak. Kalau SP yang saya ceritakan, saya dongengkan ini adalah SP segala kemuliaan, menjauhi sifat dunia, tidak seperti orang normal. Itulah keistimewaan SP. Ya, kalau ada yang bilang namanya orang normal, ya mesti wajar, bisa nafsu dan sebagainya, ingin uang, tidak mau dibilang harus menjauhi tapi ngaku SP, kan lucu. Ya, kalau itu segala nafsu dunia itu untuk orang biasa seperti kita. Kalau SP ya tidak. Dia memang manusia istimewa, bisa menepui segala godaan. Contohnya nafsu, misalnya lawan jenis, cinta, ambisi, keinginan serakah dan sebagainya. Dia tidak punya karena dia sudah selesai dengan dirinya, jadi tidak memerlukan itu semua. Itulah SP. Jadi jika Anda pengaku SP, tertawa menetapkan hal itu, ya Anda bukan SP, dipastikan itu. Karena SP memang sesuci itu, semulia itu. Tidak seperti Anda yang masih dipenuhi oleh hawa nafsu dunia tapi ngaku SP. Lucu. Kalau menganggap orang lain nggak ada yang seperti itu karena Anda seperti itu. Kemampuan Anda itu bukan yang paling, sedangkan SP itu yang paling kemuliaannya. Masih dilingkupi hawa gelap ngaku SP, itu kan konyol. Ngeri itu bagi saya, menjijikkan. Jadi kenapa saya saya himbau, jangan ngaku tentang sang suci menika, karena Anda pada akhirnya nanti akan diselesaikan. Nggak main-main. SP atau adil itu tidak bisa dibengkokkan. Siapapun itu akan diberi keadilan tanpa pandang bulu, apalagi mengklaim dirinya sebagai pimpinan menika tapi dipenuhi hawa nafsu, ngaku-ngaku. Sedangkan mengaku-ngaku itu adalah sesuatu hal yang memalukan. Jadi Anda yang mengaku SP pada akhirnya akan diselesaikan karena tidak tahu malu mengaku-aku. Sedangkan sang SP itu tidak mau, dia sendiri itu tidak mau. Dengan segala kemuliaan memang jalan ini dengan tabah, ikhlas, kepasrahan tinggi. Bukan kok natek-natek ke channel orang minta diaku SP-nya, akulah. Konyol, saya bilang konyol mengaku SP di channel saya. Kalau di channel lain silahkan, karena mereka memang mencari sesuatu dengan meng-GR, memberi harapan palsu demi keuntungan sendiri. Jadi kalau ada yang ngomong sah saja ngaku SP, itu adalah mereka yang mencari keuntungan. Sedangkan SP tidak ada duanya. Beliau itu kemuliaannya tak tertandingi. Makanya ya begitulah. Berkali saya hanya menghimbau, jangan pernah mengaku-ngaku sebagai sosok tersebut, karena Anda akan menyesal dan penyesalan tidak akan mendapat kesempatan bagi keadilan SP. SP itu adalah sang pemutus karma, pembalik karma. Jadi dia tidak mempan apapun, dia pilihan alam. Sudah sejak dari sana sudah sebuah ketetapan. Dari ketetapan yang terpilih, termulia, tidak punya hawa gelap sama sekali, makanya itu disebut sang suci. Dia sudah tidak ngiler atau terbuai dengan godaan apapun. Dia sudah kenyang dengan segala kepahitan. Angkatan dulu sedikit pada saya, mugi rahayu pinaringan slamet.